Agustus tahun 2021, dunia menyaksikan pemandangan yang memalukan. Pasukan Amerika Serikat kabur dari Kabul, digantikan oleh pria-pria berjanggut yang dulu mereka sebut teroris. Tapi ini bukan sekadar kemenangan Taliban. Ini adalah hasil dari kesalahan terbesar Amerika Serikat, karena 2 dekade sebelumnya mereka sendirilah yang membesarkan monster itu. Taliban bukan muncul begitu saja dari langit. Mereka lahir dari reruntuhan perang dingin, dari tangan CIA, dan dari program-program rahasia yang membanjiri Afghanistan dengan uang, senjata, serta mimpi suci bernama jihad. Mereka bukan sekadar pemberontak tanpa arah. Mereka adalah anak kandung dari kekacauan global yang dirancang oleh Barat sendiri. Tahun 1979, pasukan Uni Soviet menginvasi Afghanistan. Mereka datang dengan tank, pesawat tempur, dan ambisi besar, menanamkan komunisme di jantung Asia Tengah. Namun, bagi Amerika Serikat, ini bukan sekadar bencana, tapi juga peluang emas. Washington tak bisa membiarkan Moskow memperluas pengaruhnya di kawasan yang begitu strategis, di ambang pintu Timur Tengah, dan begitu dekat dengan jalur energi dunia. Maka lahirlah Operation Cyclone, skema rahasia paling ambisius yang pernah disulap oleh CIA. Di balik pintu tertutup Gedung Putih dan markas CIA di Langley, disetujui anggaran luar biasa. Lebih dari 3 miliar dolar digelontorkan selama 1 dekade. Ini bukan sekadar operasi intelijen. Ini adalah pabrik penciptaan militan dengan satu tujuan, mengubah Afghanistan menjadi kuburan bagi Soviet. Zbigniew Brzezinski, penasihat keamanan nasional Presiden Jimmy Carter, pernah mengungkapkan secara terang-terangan, kita sekarang memiliki kesempatan untuk memberikan Uni Soviet perang Vietnamnya sendiri. Artinya, Amerika Serikat ingin Uni Soviet terjebak dalam perang yang panjang, melelahkan dan menguras kekuatan di Afghanistan. Persis seperti pengalaman buruk yang pernah dialami Amerika Serikat di Vietnam. CIA tentu saja tidak bermain sendirian dalam permainan catur besar ini. Mereka menggandeng erat Badan Intelijen Pakistan yang dikenal dengan nama ISI, Inter-Services Intelligence, yang kemudian menjelma menjadi tangan kanan Amerika Serikat. Melalui merekalah, gelombang demi gelombang senjata disalurkan, pelatihan militer diberikan, dan doktrin jihad disebarkan. Jalur distribusinya dimulai dari pabrik-pabrik senjata Amerika Serikat dan Israel. Semua senjata ini dikirim secara diam-diam melalui Pakistan sebelum akhirnya diteruskan ke perbatasan Afghanistan. Di garis depan, beberapa tokoh lokal mulai jadi sorotan. Ada Gulbuddin Hekmatyar, dikenal kejam terhadap sesama mujahidin. Lalu ada Jalaluddin Haqqani, panglima karismatik dari wilayah Tenggara. Keduanya menerima gelontoran dana dan senjata dari CIA. Nama-nama ini kelak akan kembali muncul dalam sejarah Taliban. Di balik layar ada satu sosok politisi Amerika Serikat yang tak kalah penting, Charlie Wilson, anggota Kongres dari Texas yang melobi ratusan juta dolar untuk mendanai perang suci ini. Tak heran jika di Washington ia sampai dijuluki Kongres Mujahidin. Tapi medan tempur yang sesungguhnya bukan hanya di pegunungan dan lembah-lembah Afghanistan. Ada arena lain, lebih sunyi, lebih dalam dan jauh lebih berbahaya. Ribuan sekolah agama yang menjamur di wilayah perbatasan Pakistan-Afghanistan. Sekolah-sekolah ini didanai oleh lembaga-lembaga asing dan menyebarkan interpretasi Islam yang keras, dibalut semangat militan dan kebencian terhadap kekuatan asing. Disinilah generasi muda pengungsi yang kehilangan keluarga, rumah, dan masa depan didoktrin dan dilatih untuk mati demi jihad. Mereka tidak diajarkan komputer, sains, atau sejarah. Mereka hanya diajarkan satu hal, bahwa mati di jalan Tuhan adalah kemenangan dan membunuh musuh Tuhan adalah jalan menuju surga. Di tengah reruntuhan perang, di antara genangan darah anak-anak yatim, sebuah ideologi baru mulai tumbuh. Bukan ideologi asli Afghanistan, melainkan hasil rekayasa dari percaturan geopolitik global. Cikal bakal Taliban masih samar, belum bernama,
namun benihnya telah ditanam. Benih itu disemai oleh senjata Amerika Serikat, disiram oleh propaganda perang, dan dijaga oleh mata-mata Pakistan. Ketika Uni Soviet akhirnya angkat kaki dari Afghanistan pada tahun 1989, Washington merayakannya sebagai kemenangan besar. Tapi bagi rakyat Afghanistan itu bukan akhir dari penderitaan. Justru itulah awal dari neraka yang lebih mengerikan. Uni Soviet memang pergi, tapi yang mereka tinggalkan hanyalah puing-puing sebuah negara tanpa pemerintahan yang kuat. Presiden Muhammad Najibullah, bekas boneka Soviet, memang sempat bertahan di Kabul. Namun tanpa dukungan dari Moskow yang baru saja bubar, kekuasaannya pun segera runtuh. Di luar ibu kota, para panglima mujahidin yang dulu bersatu melawan Soviet, kini justru saling mencabik. Kabul berubah menjadi ladang perang antar fraksi. Hekmatyar yang dulu berkoar ingin membebaskan rakyat, kini justru membombardir kota dengan roket, membunuh warga sipil yang tak berdosa. Sementara itu, Haqqani, Rabbani, Sayyaf, dan yang lainnya ikut berebut kekuasaan. Bukan demi rakyat, bukan demi negara, tapi demi wilayah, senjata, dan kekayaan pribadi. Afghanistan terperosok menjadi negara gagal. Kota-kota hancur, ekonomi lumpuh, dan rakyat dicekam ketakutan, tanpa jeda, tanpa harapan. Lembaga-lembaga sosial tak lagi ada. Polisi, pengadilan, pendidikan, semuanya lenyap, ditelan kekacauan. Rakyat hanya mengenal satu rasa, kelelahan yang tak berkesudahan. Di tengah kekosongan itu, ribuan anak yatim dan pengungsi yang tumbuh besar di kem-kem wilayah Pakistan mulai kembali ke tanah air mereka. Mereka adalah generasi yang pernah belajar di sekolah-sekolah agama garis keras, di perbatasan yang panas dan tak pernah damai. Mereka tak punya pekerjaan, tak punya masa depan, dan tak punya lagi rasa percaya pada elit-elit mujahidin yang telah mengkhianati revolusi mereka sendiri. Dan disinilah muncul satu sosok yang diam-diam mulai menyatukan amarah dan kekecewaan mereka, Mullah Muhammad Omar. Veteran perang melawan Uni Soviet ini bukan politisi, bukan pula pemimpin faksi besar. Ia hanyalah seorang ulama lokal di Kandahar, wilayah selatan Afghanistan. Namun di mata para mantan pejuang muda yang muak pada perang saudara dan korupsi, Mullah Omar menjadi simbol kesederhanaan, kesalehan, dan keadilan. Dalam satu insiden yang kelak banyak disebut sebagai momen kelahiran Taliban, Mullah Omar memimpin sekelompok pejuang bersenjata seadanya untuk menyelamatkan dua gadis dari tangan seorang komandan lokal yang memperkosa mereka. Komandan itu dihukum gantung, jasadnya dipajang di atas tank bekas Uni Soviet sebagai peringatan dan sebagai pesan bahwa zaman telah berubah. Berita itu menyebar dengan cepat. Nama Taliban, yang berarti para pelajar, mulai disebut-sebut. Mereka dianggap bukan sekadar milisi biasa, melainkan pejuang moral, pembawa ketertiban di tengah kekacauan. Dari Kandahar, Taliban tumbuh dengan sangat cepat. Mereka tidak berbicara tentang politik, mereka tidak mengejar kursi parlemen atau mengincar jabatan menteri. Yang mereka tawarkan hanya satu, keadilan dan ketertiban berdasarkan hukum Islam versi mereka. Dan di tengah keputusasaan nasional, tawaran itu terdengar seperti seberkas harapan. Tapi harapan ini tidak berdiri sendiri, ada yang menopangnya dari belakang. Badan Intelijen Pakistan melihat Taliban sebagai alat strategis untuk mengamankan perbatasan dan memperluas pengaruh mereka di Afghanistan. Taliban diberi logistik, dilatih secara militer, dibantu dalam komunikasi tempur, dan yang paling mengejutkan, Taliban tidak hanya dibiarkan tumbuh, tapi secara tidak langsung justru dilindungi. Selama mereka tidak mengusik kepentingan Barat dan selama mereka tidak meneriakan anti-Amerika, Washington memilih diam. Bagi para perancang strategi global, kekacauan di Afghanistan hanyalah bagian kecil dari peta yang lebih besar. Maka, siapa yang berkuasa di sana, selama bisa dikendalikan atau diabaikan, bukanlah persoalan utama. Yang lahir dari keputusan ini dalam waktu singkat akan mengguncang dunia. Di tahun 1994, gelombang Taliban mulai membesar dari selatan. Kandahar jatuh ke tangan mereka hampir tanpa perlawanan. Penduduk kota yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketakutan akibat perang antar faksi mujahidin,
justru menyambut mereka seolah menemukan kembali harapan yang lama hilang. Di mata rakyat, Taliban bukan sekadar kelompok bersenjata. Mereka adalah pemuda-pemuda sederhana yang tidak menjarah, tidak merampok, dan menegakkan hukum, walaupun dengan tangan besi. Di kota-kota yang mereka kuasai, pencuri dihukum potong tangan, pemerkosa dihukum gantung, dan perang saudara dipaksa berhenti. Semua itu dilakukan cepat, tanpa sidang panjang dan tanpa intrik politik. Dan di balik layar, Pakistan terus mendorong laju Taliban. Dengan logistik, pelatihan, dan persenjataan dari ISI, Taliban berhasil menundukkan kota demi kota. Mereka bahkan membuka jalur perdagangan penting ke Asia Tengah yang semula macet karena konflik. Pada tahun 1996, hanya 2 tahun sejak kemunculannya, Taliban berhasil merebut jantung negara, ibu kota Kabul. Kota itu jatuh tanpa pertempuran besar. Presiden Burhanuddin Rabbani melarikan diri ke utara. Sementara pasukan Hekmatyar tercerai-berai, tak mampu menghadang gelombang kekuatan baru yang datang dari selatan. Begitu mereka menguasai Kabul, Taliban langsung mengumumkan berdirinya Imarah Islam Afghanistan, dan Mullah Muhammad Omar, sosok misterius yang jarang muncul ke publik, dinyatakan sebagai Amirul Mukminin, pemimpin seluruh umat Muslim di Afghanistan. Simbol kekuasaan mereka dimulai dengan satu aksi brutal. Mantan Presiden Najibullah yang sempat ditahan di Kompleks Perserikatan Bangsa-Bangsa diseret keluar secara paksa. Ia disiksa, dibunuh, dan jasadnya digantung di tiang listrik di tengah kota Kabul. Pesannya jelas, Taliban tidak akan tunduk pada hukum internasional. Mereka akan memimpin dengan cara mereka sendiri. Dalam waktu singkat, hukum syariah ditegakkan secara ketat tanpa kompromi. Musik dilarang, bioskop ditutup, perempuan dilarang bekerja, apalagi bersekolah. Mereka wajib mengenakan burka penuh dan tidak boleh keluar rumah tanpa mahram. Kejam, iya, tapi stabil. Dan bagi rakyat yang sudah kenyang dengan kehancuran perang, stabilitas, meskipun berarti kehilangan kebebasan dan hak asasi, masih terdengar lebih baik daripada kekacauan yang tak berujung. Selama dunia barat masih sibuk dengan euforia pasca perang dingin dan pertumbuhan ekonomi, mereka belum benar-benar memperhatikan siapa sebenarnya Taliban. Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara tetangga hanya mencatat satu hal. Setidaknya, perang saudara di Afghanistan sudah berhenti. Namun ada satu hal yang mulai membuat dunia khawatir, kedekatan Taliban dengan kelompok-kelompok radikal lintas batas negara. Di Kabul, mulai bermunculan figur-figur asing dari luar Afghanistan, pria-pria Arab, Chechnya, bahkan dari Asia Tenggara. Mereka datang bukan sebagai tamu biasa, melainkan sebagai tamu kehormatan. Dan di antara mereka ada satu nama yang kelak akan mengubah sejarah dunia selamanya. Sebuah nama yang akan diukir dengan darah dan api, Osama bin Laden. Di balik dinding-dinding batu kota Kandahar dan di dalam gua-gua tersembunyi Tora Bora, sebuah persahabatan berbahaya mulai tumbuh. Mullah Omar, sang pemimpin tertutup Taliban, memberikan perlindungan penuh kepada Osama bin Laden. Seorang miliarder Saudi yang telah membelot dan kini memimpin organisasi bayangan yang dikenal dengan nama Al-Qaeda. Bagi Taliban, Osama adalah tamu agung, seorang mujahid internasional yang dulu juga ikut bertempur melawan Soviet. Tapi bagi Amerika Serikat, nama Osama bin Laden adalah ancaman global yang harus dilenyapkan. Peringatan demi peringatan telah dikirimkan Washington kepada Taliban. Namun, setiap kali ditanya soal keberadaan Osama, jawaban mereka selalu sama, dingin dan tegas. Kami tidak akan pernah menyerahkan seorang Muslim kepada musuhnya. Dan kemudian datanglah hari itu, 11 September 2001, 4 pesawat komersial dibajak, 2 diantaranya menabrak menara kembar World Trade Center, 1 lagi menghantam Pentagon, dan 1 terakhir jatuh di Pennsylvania setelah para penumpangnya melakukan perlawanan heroik di detik-detik terakhir. 3.000 nyawa melayang dalam sekejap mata, dunia tercengang, tak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Amerika Serikat marah, dan kemarahan itu butuh pelampiasan cepat. Dalam hitungan minggu, Presiden George Bush berdiri di depan podium dan mengumumkan 2 kata yang akan mengguncang dunia. Perang melawan teror. Target pertamanya, Afghanistan. Ultimatum keras dikirimkan.
Taliban diberi pilihan, serahkan Osama bin Laden, namun mereka menolak. Mereka tetap teguh pada prinsip mereka. Menyerahkan tamu adalah aib terbesar bagi kehormatan suku kami. Maka pada tanggal 7 Oktober 2001, negosiasi berakhir. Amerika Serikat dan koalisi internasional memulai gempuran habis-habisan ke Afghanistan. Rudal-rudal Tomahawk menghantam basis Taliban. Jet-jet tempur F-16 dan B-52 mengguncang kota-kota dan gunung-gunung. Di darat, Northern Alliance, musuh lama Taliban yang dulu tersingkir, kini bangkit kembali, digerakkan oleh dukungan udara Amerika Serikat. Dalam waktu yang sangat singkat, hanya 2 bulan, kekuatan Taliban yang sebelumnya tampak tak terkalahkan, runtuh berantakan, Kabul direbut, Kandahar jatuh, Mullah Omar menghilang. Osama bin Laden melarikan diri ke perbatasan Pakistan. Amerika Serikat dan sekutunya bergerak cepat. Mereka membentuk pemerintahan transisi, memasang tokoh pro-barat seperti Hamid Karzai sebagai presiden. Gedung-gedung pemerintahan direnovasi, konstitusi baru dibuat, dan pemilu demokratis diselenggarakan. Dunia bersorak, mengira Taliban sudah selesai. Tapi mereka lupa satu hal penting. Taliban bukanlah sekadar tentara reguler yang bisa dikalahkan di medan perang konvensional. Mereka adalah sebuah gerakan, dan gerakan itu, meskipun telah kehilangan kota-kota besar, tidak pernah benar-benar mati. Di balik bayang-bayang kegelapan, mereka menyusun ulang barisan, menggulirkan strategi baru. Di pegunungan, di antara bebatuan dan lembah-lembah terjal, mereka berlatih, mengasah kembali kekuatan. Di desa-desa, mereka mendengarkan keluhan rakyat tentang korupsi yang merajalela, tentang pasukan asing yang membunuh warga sipil, tentang pemimpin boneka yang hanya bisa bicara bahasa Inggris. Perlahan tapi pasti, Taliban bangkit kembali. Taliban boleh kehilangan istana megah di Kabul, tapi mereka tidak kehilangan tanah. Mereka boleh kalah di depan kamera, tapi mereka menang di balik layar. Ketika Amerika Serikat merayakan apa yang mereka sebut sebagai kemenangan demokrasi di Kabul, Taliban justru mulai bergerak dalam senyap. Di desa-desa terpencil di selatan dan timur Afghanistan seperti Helmand, Zabul, Paktika, dan Nangarhar, perlahan bendera putih bertuliskan syahadat mulai kembali dikibarkan diam-diam. Mereka bukan lagi pasukan konvensional dengan seragam militer. Mereka bertransformasi menjadi gerilyawan tak terlihat, menyatu dengan rakyat. Mereka tak berperang di siang hari, tapi meledakkan konvoi NATO di kegelapan malam. Sambil menunggu waktu yang tepat, Taliban membangun kembali jaringan bawah tanah mereka. Di Pakistan, khususnya di wilayah suku seperti Waziristan dan Quetta, Taliban menemukan perlindungan aman. Bukan dari rakyat biasa, melainkan dari fraksi-fraksi dalam militer Pakistan yang diam-diam masih mendukung mereka. Terutama satu nama, ISI, Inter-Services Intelligence, badan intelijen yang sejak era Soviet sudah dikenal sebagai pemain utama di kawasan. Amerika tahu persis apa yang terjadi di balik punggung mereka, tapi mereka tak bisa berbuat banyak karena Pakistan adalah sekutu formal dalam perang melawan teror. Taliban juga mulai merekrut generasi baru, anak-anak muda yang tak pernah mengenal masa Soviet tapi tumbuh di bawah bayang-bayang pendudukan asing. Anak-anak yang menyaksikan ayah mereka dibunuh oleh drone, ibu mereka dilecehkan dalam razia, dan pemimpin lokal mereka hidup makmur dari dana bantuan Amerika. Kekecewaan itu bagai bara dalam sekam yang berubah menjadi bahan bakar ideologis untuk membakar semangat perlawanan mereka. Dan mulai tahun 2005, serangan Taliban mulai meningkat lagi. Bom pinggir jalan meledak tanpa aba-aba. Konvoi militer dihantam peluru dari balik bukit. Jalan-jalan gurun menjadi arena penyergapan mendadak. Dan di tengah kota yang ramai, serangan bunuh diri kembali menghantui warga sipil. Dan mulai tahun 2005, serangan Taliban mulai meningkat lagi. Serangan bom pinggir jalan atau IED, penembakan konvoi militer, penyergapan di jalan-jalan gurun, dan serangan bom bunuh diri di tengah kota. Pada tahun 2009, ketika Barack Obama menjadi Presiden Amerika Serikat, ia mengirimkan tambahan 30.000 tentara ke Afghanistan, sebuah strategi yang disebut Surge untuk menghancurkan Taliban. Tapi hasilnya, Amerika hanya berhasil merebut wilayah di siang hari dan kehilangan kembali begitu malam datang. Taliban bahkan mulai membentuk struktur pemerintahan bayangan.
Di beberapa distrik, mereka memiliki hakim, sistem hukum, bahkan warga sipil datang ke pengadilan syariah mereka karena dinilai lebih cepat dan tidak korup dibanding pengadilan resmi Kabul. Sementara itu, pemerintah pusat Afghanistan yang didukung Amerika justru semakin terpuruk. Skandal korupsi bermunculan. Para pejabat hidup mewah di Dubai, anak-anak mereka berfoya-foya di luar negeri, sementara rakyat terjebak dalam kemiskinan dan ketakutan. Di medan tempur, Taliban terus mengasah taktik mereka. Mereka belajar dari Irak, dari Hamas, dari Hizbullah. Mereka menggunakan teknologi baru, rekaman propaganda, media sosial, hingga penyamaran dengan seragam tentara nasional. Dan satu demi satu, wilayah yang dulu dibebaskan kembali jatuh ke tangan mereka. Hingga akhirnya Amerika Serikat menyadari perang ini tak bisa dimenangkan. Pada Februari 2020 di Doha, Qatar, sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan terjadi. Amerika Serikat, sang negara adidaya, menandatangani kesepakatan damai dengan Taliban. Bukan dengan pemerintah Afghanistan yang mereka dukung, melainkan langsung dengan pihak yang selama 2 dekade mereka sebut sebagai teroris. Isinya jelas, Amerika akan menarik semua pasukannya paling lambat tahun 2021. Sebagai gantinya, Taliban berjanji tidak akan memberikan tempat bagi kelompok teroris internasional dan akan ikut serta dalam dialog perdamaian. Tapi semua orang tahu, itu bukan kesepakatan damai, itu adalah pengakuan kekalahan. Taliban tidak menghentikan perang, mereka justru mempercepat langkah. Sambil menunggu tanggal penarikan pasukan Amerika, mereka menyusun strategi blitzkrieg, perang kilat. Dan ketika pasukan terakhir Amerika mulai pergi, Taliban bergerak seperti badai. Pada Mei tahun 2021, mereka mulai merebut distrik-distrik kecil, bukan lewat perang frontal, melainkan melalui negosiasi. Banyak tentara pemerintah menyerah tanpa perlawanan. Senjata-senjata yang diberikan Amerika justru diserahkan begitu saja kepada Taliban. Dalam waktu 3 bulan, lebih dari 200 distrik jatuh ke tangan mereka. Agustus 2021 menjadi bulan kehancuran bagi pemerintah Kabul. Kota-kota besar seperti Herat, Kandahar, dan Mazar-i Sharif jatuh satu persatu, bukan dalam hitungan minggu, tapi dalam hitungan hari. Dan puncaknya, 15 Agustus 2021, Kabul, sang ibu kota, akhirnya jatuh. Presiden Ashraf Ghani melarikan diri ke luar negeri tanpa perlawanan. Pasukan keamanan bubar, istana presiden kosong. Taliban masuk dengan tenang dan mendeklarasikan kembali Emirat Islam Afghanistan. Di Bandara Kabul, dunia menyaksikan salah satu pemandangan paling memalukan dalam sejarah Amerika Serikat. Ribuan warga Afghanistan yang putus asa menyerbu landasan pacu mencoba naik ke pesawat evakuasi militer. Beberapa bahkan nekat bergelantungan di roda pesawat C-17 dan jatuh dari langit. Amerika datang dengan dalih membebaskan dan pergi dengan terbirit-birit. Taliban bahkan dengan tenang menggelar konferensi pers pertama mereka di Istana Presiden. Juru bicaranya, Zabihullah Mujahid, duduk tenang di depan mikrofon. Ia menyatakan bahwa mereka akan membentuk pemerintahan Islam dan mengampuni semua musuh. 20 tahun perang, tapi Taliban tetap berdiri. Amerika pulang dengan luka yang dalam, dan rakyat Afghanistan, sekali lagi mereka menjadi korban terjebak di tengah pertarungan 2 kekuatan besar yang tak pernah benar-benar peduli pada mereka. Mereka lahir dari kepanikan Amerika, dipersenjatai oleh CIA, dibesarkan di perbatasan, ditempa oleh perang dan didoktrin oleh jihad. Monster ini tumbuh tak terkendali, lalu menggigit tangan yang dulu memberinya makan. Washington datang membawa janji demokrasi, tapi yang mereka tinggalkan hanya reruntuhan, korupsi, dan kuburan massal. Ribuan nyawa melayang, triliunan dolar hangus hanya untuk menyaksikan Taliban kembali duduk di kursi kekuasaan. Dan Taliban, mereka tidak hanya bertahan, mereka menunggu, menyusun langkah, lalu merebut kembali negeri yang dulu dijual atas nama perang melawan teror. Kini dunia menyaksikan sang adidaya lari terbirit-birit dihantui oleh monster yang mereka ciptakan sendiri.